Shalom alaihim. Selamat jumpa kembali saya dengan pemirsa YouTube yang saya kasih dalam kasih Tuhan dimanapun Anda saat ini sedang berada. Baiklah, saya ajak kita bersama-sama untuk mengisi lagi bejana hidup kita untuk hari ini. Mari terlebih dahulu kita arahkan perhatian kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, pada kesempatan yang baik ini, kami senantiasa memohon kehadirat Tuhan, supaya dalam kehidupan kami terus mengingat betapa kasih sayang Tuhan, setia Tuhan, kebaikan yang Tuhan Allah sudah berikan dalam hidup ini. Karena semuanya itu mengerjakan berkat, anugerah, keselamatan bagi kehidupan kami, sehingga dalam kehidupan kami semaksimal mungkin kami boleh hidup bertanggung jawab di dunia ini maupun sampai di akhirat nanti. Amin. Saudara, mari kita arahkan perhatian kita hari ini. Firman Tuhan saya pilihkan dalam perjanjian lama. Mari kita buka Yehezkiel, kitab Yehezkiel yang ada di pasal yang ke-16 ya. Yehezkiel pasal 16. Saya akan membacakannya mulai dari ayat 59 tanpa menghilangkan makna ayat yang sebelumnya ataupun yang sesudahnya. Saya akan membacakan mulai ayat 59 sampai ayat yang ke-63 dari kitab Yehezkiel pasal 16. Baik, mari arahkan perhatian kita firman Tuhan. Saya baca. Sebab beginilah firman Tuhan. Allah, aku akan melakukan kepadamu seperti engkau lakukan, yaitu engkau memandang ringan kepada sumpah dengan mengingkari perjanjian. Tetapi aku akan mengingat perjanjianku dengan engkau pada masa mudamu, dan aku akan meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal. Barulah engkau teringat kepada kelakuanmu dan engkau merasa malu pada waktu aku mengambil kakak-kakakmu, baik yang tertua maupun yang termuda, dan memberikan kepada mereka kepadamu menjadi anakmu, tetapi bukan berdasarkan engkau memegang perjanjian. Aku akan meneguhkan perjanjianku dengan engkau, dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, dan dengan itu engkau akan teringat-ingat yang dulu dan merasa malu sehingga mulutmu terkatup sama sekali karena nodamu waktu aku mengadakan pendamaian bagimu karena segala perkara perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, inilah firman Tuhan buat kita semua yang ada dalam hidup ini ya. Memang ada ungkapan yang mengatakan susu dibalas tuba, kacang lupa kulitnya. Memang dewasa ini banyak orang seperti itu yang dalam kehidupannya ketika kita sudah tolong, kita sudah bantu, malah dia melakukan sesuatu tindakan yang tidak senonoh, hal-hal yang tidak menyenangkan hati kita. Bukan kita mau disenangkan hati kita, bukan. Tapi terkadang sudah dibantu malah mengatakan hal-hal yang tidak diinginkan, malah tidak mau bicara dan seterusnya, tidak mau ngomong dengan kita. Dia bilang sudah tidak mau nelpon lah segala macam. Tapi itulah manusia terkadang memang tidak tahu diri, tidak tahu
hanya maunya sendiri. Nah, itulah yang terjadi dalam kehidupan ketika kita melihat dalam kesaksian firman Tuhan, bisa dikenakan juga dalam kehidupan umat Israel itu sendiri. Ketika dalam kehidupan umat Israel itu, dalam kehidupan ini, mereka itu hanya mau diperhatikan oleh Tuhan Allah dalam kehidupan ini sebagai anak buangan yang tidak tentu diinginkan kehadirannya. Kalau kita lihat itu di ayat sebelum yang ada, ketika saya ajak kita lihat juga di ayat 5, Allah memperhatikan, bahkan Dia mengangkat mereka itu umat Israel itu sebagai umat kesayangan walaupun mereka tidak layak, seperti disaksikan di pasal yang kita baca di pasal 16 ayat 6 sampai ayat 7. Allah bahkan Dia mengikat perjanjian dan Dia bersedia menjadi Allah atas mereka. Lihat itu di ayat 8 sampai 9. Kemudian Allah memperlakukan mereka dengan sangat-sangat istimewa dan membuat nama mereka masyhur di antara bangsa-bangsa. Ayat 10 sampai 14 itu bisa dibaca ya. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, seperti saya katakan tadi, kacang lupa kulit, susu dibalas tuba. Waduh, mereka sebagai umat melupakan segala kebaikan Allah. Bahkan mereka itu berbuat perbuatan mereka jahat. Bukannya memilih untuk terus setia pada Allah, mereka malah berlaku jahat dengan menyembah berhala. Sangat menjijikkan perbuatan seperti ini. Segala kebaikan dan segala kelimpahan yang Tuhan Allah sudah berikan, rupanya mereka persembahkan kepada dewa-dewa sembahan mereka. Itu ayat 15 sampai 19 di ayat di pasal 16 di ini. Mereka berlaku semakin hari semakin jahat, dan dengan mempersembahkan anaknya sendiri dan membangun bukit persembahan untuk dewa-dewa yang ada. Itu ayat 20 sampai 22. Israel sebagai umat yang diharapkan supaya setia kepada Allah dalam kehidupan ini, mereka tidak lagi hormat, mereka hanya berharap kepada Tuhan Allah saja. Mereka tidak menghormati Allah. Kalau penting baru dia datang kepada Allah. Kalau dia penting, dia pikir penyembahan kepada ilah-ilah lain. Nah, itu yang Allah sangat benci. Mereka menjalin relasi dan terus bersandar dengan bangsa lain seperti Mesir, Asyur, dan juga Kasdim ayat 26 sampai 29. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, Allah pasti menghukum semua perbuatan mereka. Seperti kemarin saya berbicara Avengers, ya, Avengers pasti perbuatan Allah itu berlaku atas mereka. Allah akan menyerahkan Israel kepada bangsa-bangsa saudaranya. Segala kepunyaan mereka akan dirampas dan dihancurkan. Nah, hukuman ini merupakan wujud bagaimana didikan Allah, pengajaran Allah, kasih setia Allah yang rindu supaya bangsa yang lupa diri, ya saya katakan dia lupa diri, supaya mereka itu bertobat, bertransformasi dalam kehidupan. Nah, belajar dari firman Tuhan yang ada ini, di dalamnya kita melihat firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman kepada orang percaya. Memang tentu tidak dapat kita membalas kebaikan dan kasih setia Allah yang nyata di dalam kehidupan kita. Namun kita semua yang ada dipanggil supaya kita setia kepada Allah. Allah yang nyata selalu memberikan kesetiaannya kepada kita. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat penebus dosa kita. Kita selalu dipanggil supaya kita setia secara kontinu mengingat kasih setia Tuhan Allah di dalam kehidupan setiap hari. Ketika kita melakukan aktivitas tanggung jawab kita sehari-hari. Nah, setiap orang yang percaya, setiap orang yang beriman kepadanya
harus terus berusaha bagaimana kita bisa mengenal dan terus bersandar sepenuhnya kepadanya. Nah, Tuhan Yesus Kristus itu sumber pertolongan dan Dia sumber keselamatan di dalam kehidupan kita kini, bahkan sampai di masa-masa yang akan datang. Tuhan akan menolong kita supaya dalam kehidupan kita jangan sampai seperti umat Israel lupa kacang akan kulitnya, ya. Jangan air susu dibalas dengan air dupa. Jadi kita harus berbuat dengan sesama kita, siapapun dia, apapun keyakinannya, apapun etnisnya. Jika kita berbuat baik, berbuatlah itu untuk Tuhan. Jangan sampai kita orang sudah berbuat baik, lalu justru kita berbuat jahat kepada mereka. Tuhan tidak berkenan jika perbuatan-perbuatan seperti itu dilakukan. Tapi marilah dengan segala yang terbaik yang kita lakukan untuk sesama kita, untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin.